Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jose Gilang Makarion dengan NIM 210512140036. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari memori komputer. Pengertian dari memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer itu masih menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap di dalam penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Pada dasarnya, memori fisik yang digunakan pada komputer dan juga laptop dibagi menjadi dua. Bagian pertama adalah memori internal, sedangkan pada bagian yang kedua adalah memori eksternal. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk memori internal dan memori eksternal, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu memori internal. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Berikut di bawah ini adalah beberapa jenis memori internal. Yang pertama, yaitu RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada ROM, yaitu Read Only Memory. Yang ketiga ada SRAM, yaitu Static Random Access Memory. Yang keempat ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. Yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang keenam ada CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor. Lalu yang ketujuh ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. Dan yang terakhir ada cache memory. Sedangkan untuk memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software aplikasi maupun file-file yang ada di dalam komputer. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua, untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka yang panjang. Berikut adalah contoh-contohnya, seperti hard disk, floppy disk, flash disk, dan juga compact disk. Kita akan masuk ke dalam apa saja contoh-contoh dari memori internal. Kita akan masuk yang pertama, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM sudah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang, RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data pun akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak, dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua, yaitu ROM. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang hanya dilakukan ketika komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik,
ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan RAM dan juga ROM. Lalu berikutnya yang ketiga ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya, SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala. Mengapa? Karena agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat daripada SRAM. Fungsi dari DRAM adalah menjaga memori pada RAM agar tidak cepat menghilang, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu SDRAM. Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Sebetulnya, SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulannya adalah sisi kecepatannya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu CMOS, Common-Tary Meta-Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang hanya memiliki memori sebesar 64 byte saja. Lanjut ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Lanjut yaitu ada cache memory. Mungkin kamu sering mendengar memori cache di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat penggunaan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data tersebut akan disaring terlebih dahulu di bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Cache memori berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memori menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Demikian adalah 8 contoh dari memori internal, yaitu ada RAM, ROM, SRAM, DRAM, SDRAM, CMOS, DIMM, dan juga cache memori. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam apa saja contoh-contoh dari memori eksternal. Memori eksternal sendiri terdiri dari 4 contoh, yaitu ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan juga compact disk. Kita akan masuk ke dalam
Contoh yang pertama yaitu hard disk. Hard disk merupakan salah satu komponen utama pada komputer. Hard disk atau yang sering juga disebut sebagai HDD, ini terpasang di dalam komputer desktop, perangkat seluler, perangkat elektronik, sampai data center pada perusahaan. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Beberapa kapasitas penyimpanan hard disk mulai dari 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, hingga 2 TB sampai saat ini. Jenis-jenis dari hard disk ada 5, yaitu ATA, SCSI, RAID, SATA, dan juga SSD. Lanjut ke contoh memori eksternal lainnya, yaitu floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana saja. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Akan tetapi, kekurangan dari floppy disk ini yaitu sangat mudah tertimpa debu ataupun kotoran yang terbawa oleh disket sehingga dapat mengganggu fungsionalitas dari disk drive. Biasanya, gejala-gejala yang muncul akibat disk drive adalah disket tidak dapat dibaca dan kadang-kadang malah menjadi error. Kita akan lanjut ke dalam contoh berikutnya yaitu flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk. Dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil, flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri adalah sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini, sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Akan tetapi, kekurangan flash disk ini yaitu mudah hilang karena ukuran yang kecil. Selain itu, karena ukurannya kecil, maka orang sering membawanya kemana-mana dan sering ditaruh sembarangan mungkin di saku bajunya ataupun di kantong celananya. Dan itulah yang menjadi kekurangan flash disk. Bisa saja ada kemungkinan terendam air saat kita lupa mengeluarkan flash disk tersebut dari saku ataupun kantong celana kita. Banyak merek flash disk terbaik saat ini, seperti flash disk Kingston, flash disk SanDisk, Toshiba, HP, Transcend, Samsung, Vigen, dan lain-lainnya. Itu dia adalah serangkaian contoh dari flash disk. Kita akan masuk ke dalam contoh terakhir dari memori eksternal, yaitu compact disk atau CD. Compact disk juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan juga disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file yang bisa dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. CD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 yang kemudian mendapatkan puncak penjualannya sekitar tahun 2000, di mana penjualan CD atau compact disc sangat fantastis, yaitu bisa mencapai angka
2.445.000.000 piringan atau keping, jumlah yang sangat banyak. Memang, salah satu yang menjadi kelemahan dari compact disc ini adalah kualitas suaranya yang tidak sebagus yang dihasilkan oleh kaset pita, yang memang merupakan standar dari suara sinus secara murni. Akan tetapi, ia berperan sebagai tangga yang berasal dari hasil perubahan antara sinyal digital menjadi sinyal analog. Demikian merupakan serangkaian contoh-contoh dan jenis-jenis dari memori komputer yang bisa saya bawakan. Mulai tadi yang pertama dari memori internal dan juga contoh-contohnya yaitu RAM, ROM, DRAM, SRAM, SDRAM, CMOS, DIMM, cache memory. Lalu yang kedua hingga masuk ke dalam memori eksternal, yaitu ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan juga yang terakhir tadi compact disk. Jadi sekian ada jenis-jenis memori yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.